Hai Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 1 Desember 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Padesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon, Joy Adrias ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Diskominfo Kota Ambon, Joy Rainer Adrians, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan yang bersumber dari DPA Diskominfo Kota Ambon pada Kamis 30 November 2023. Adrians ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yakni mantan Ketua HIPMI Kota Ambon Yermia Padang yang adalah pihak ketiga dalam pengadaan Command Center, Hendra Pesiwarisa, Kabid Kominfo, serta Pokja 3 Kominfo Kota Ambon, dan Charlie Tomasoa, Kabak Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pokja 3 Kominfo Ambon. Penetapan ketiganya sebagai tersangka berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Ambon usai tim penyidik memeriksa para tersangka di kantor Kejari. Penetapan keempatnya disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adriansyah, kepada wartawan saat jumpa pers usai penetapan dan penahanan para tersangka. Ia menjelaskan penetapan 4 tersangka tersebut setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti. Tersangka Adrians telah mengarahkan bendahara untuk melakukan pertanggungjawaban fiktif terhadap beberapa kegiatan Kominfo Kota Ambon. Selain itu, dia mengarahkan sejumlah PPK pada dinasnya untuk melaksanakan kegiatan tak sesuai ketentuan, fiktif bahkan tak sesuai volume pengerjaan. Sementara anggaran yang dicairkan telah 100%. Selanjutnya, Adrians juga mengarahkan PPK kegiatan yang ada pada pemasangan perangkat dan peralatan Command Center tahun 2021 bersama tersangka Charlie dan tersangka Hendra untuk memenangkan penyedia yaitu Yeri Padang dalam tender pemasangan perangkat dan peralatan Command Center. Akibat perbuatan para tersangka, tim penyidik Kejari menemukan kerugian keuangan negara sebesar 536 juta rupiah. Keempat tersangka kini disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Tindak Pidana Korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1. Pada hari ini kami tim penyidik 30 November 2023 setelah melalui forum expose gelar perkara, tim penyidik telah mengusulkan kepada pimpinan dan sudah ditetapkan, kami menetapkan 4 orang tersangka dalam perkara ini. Masing-masing yang pertama dengan inisial Saudara JRA selaku Kepala Dinas Kominfo dan selaku kuasa pengguna anggaran Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon. Kemudian yang kedua, Saudara CT selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Ambon periode Mei 2022 sampai dengan November 2023. Yang tiga itu Saudara HP selaku Kepala Bidang pada Dinas Kominfo dan Pokja 3 Dinas Kominfo tahun 2021 berdasarkan sprindik. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu Saudara YP selaku pelaksana kegiatan pengadaan Command Center Kota Ambon tahun 2021 berdasarkan sprindik. Tim penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 ayat 1 KUHP menerangkan adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu 1. JRA selaku Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon dan selaku kuasa pengguna anggaran Dinas Kominfo Kota Ambon telah mengarahkan bendahara untuk membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap pertanggungjawaban beberapa kegiatan pada Dinas Kominfo Kota Ambon dan mengarahkan beberapa PPK kegiatan pada Dinas Kominfo Kota Ambon untuk melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pak Kadis.
Bro. Nah. Takut kabur dan hilangkan barang bukti, jaksa tahan 4 tersangka kasus korupsi Diskominfo Ambon. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon langsung menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi DPA pada Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Diskominfo Kota Ambon dan proyek pengadaan Comment Center Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2021. 4 tersangka yang ditahan yaitu Kadiskominfo Ambon Joy Adrian, mantan Ketua HIPMI Kota Ambon Yermia Padang yang adalah pihak ketiga. Juga Hendra Pesiwarisa, Kabid Kominfo serta Pokja 3, dan Charlie Tomasoa, Kabak Pengadaan Barang dan Jasa serta Pokja 3 Kominfo Ambon. Keempatnya ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada Kamis 30 November 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Adriansyah mengungkapkan keempatnya langsung ditahan dengan pertimbangan pasal 21 ayat 1 KUHP. Yakni kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan tersangka akan mengulangi tindak pidana. Ia menjelaskan para tersangka akan ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas A Ambon. Sementara itu pantauan trimambon.com, Joy Adrians dan 3 tersangka lainnya digiring ke mobil tahanan sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Keempatnya telah mengenakan rompi tahanan berwarna merah serta tangan di borgol. Adrians memimpin rombongan menuju mobil tahanan dan nampak tenang. Lanjut dijelaskan Kajari Ambon, penetapan 4 tersangka tersebut setelah tim penyidik mengantongi 2 alat bukti. Kerugian negara senilai 536.538.565 rupiah yang telah melalui proses pelaporan antara penyidik dan auditor. Namun untuk lebih lengkapnya menunggu hasil audit lengkap yang sementara dihitung oleh auditor, dan ini kemungkinan akan lebih besar dari yang ditemukan penyidik. Untuk para tersangka, seperti teman-teman sudah saksikan bahwa mereka berdasarkan alasan yang cukup menurut pasal 21 ayat 1 KUHP, kami kenakan penahanan rutan, yaitu berhubung dengan keadaan menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan kemungkinan mengulangi tindak pidana. Demikian yang saya sampaikan pada rekan-rekan pers terkait. Kakak agak geser sedikit lapangan bisa? Terima kasih. Pak Kadis. Bro. Tribuners, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon juga menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi DIPA Politeknik Negeri Ambon. Kejaksaan Negeri Ambon akhirnya menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan DIPA untuk belanja barang dan modal pada Politeknik Negeri Ambon tahun anggaran 2022. Penahanan para tersangka pada Kamis 30 November 2023 sore. Ketiganya yakni Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Ambon berinisial FS, yang berikutnya pejabat pembuat komitmen atau PPK berinisial WEF, dan PPK pada kegiatan barang dan jasa di Politeknik Ambon berinisial CS. Tersangka FS digiring ke Rutan Ambon, sementara WF dan CS dibawa ke Lapas Perempuan Ambon. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Adriansyah mengatakan ketiganya ditahan dengan upaya paksa sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHP. Yakni kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan juga tersangka akan mengulangi tindakan pidana. Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 30 November 2023. 30 November 2023 kami menyampaikan bahwa
penanganan perkara Poltek yang sedianya sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan pers sekalian bahwa sebelumnya kami sudah menetapkan 3 tersangka dalam perkara ini. Masing-masing itu saudara FS, kemudian yang kedua adalah inisial saudara WEF selaku PNS Poltek Ambon atau juga merangkap sebagai PPK dalam kegiatan rutin Politeknik Negeri Ambon. Kemudian yang ketiga saudari CS selaku PNS Poltek Ambon atau PPK juga, kegiatan pengadaan barang dan jasa Poltek Ambon berdasarkan sprinting. Pada hari ini kami melakukan upaya paksa berupa tindakan penahanan terhadap 3 orang tersangka ini berdasarkan alasan yang ada dalam KUHP, dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, yakni dengan alasan adanya suatu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri. Tribunal Belasan Mahasiswa Seruduk Kejaksaan Tinggi Maluku mendesak untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sekda Maluku. Belasan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menyeruduk kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Jumat 1 Desember 2023. Aksi demonstrasi perdana mengawali bulan Desember itu menyoal dugaan korupsi yang menyeret nama Sadali selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Pantauan Tribunnews.com sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur di lokasi terlihat belasan mahasiswa membawa sejumlah poster. Mereka secara bergantian meneriakan revolusi, disertai beragam narasi perlawanan terhadap kasus-kasus korupsi. Koordinator aksi Zulfikar Sosal mengatakan aksi ini bertujuan untuk menuntut Kejaksaan Tinggi Maluku serius menanggapi kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang diduga dilakukan Sekda Maluku Sadali. Selain itu, masa pun menyampaikan 5 poin tuntutan kepada Kejati Maluku, di mana mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan anggaran COVID-19 dan reboisasi yang mengaitkan nama Sekda Maluku. Kedua, menegaskan kepada Kejati Maluku meminta keterangan terhadap Sekda Maluku terkait kasus dugaan tersebut. Meminta Kejaksaan Tinggi Maluku juga untuk memberikan transparansi dan informasi yang jelas kepada publik dalam penanganan dugaan penyalahgunaan anggaran COVID dan reboisasi yang menjadi pelaporan masyarakat. Keempat, mereka juga meminta kepada Kejati agar dalam penanganan dugaan penyalahgunaan 2 kasus ini harus menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan tidak boleh pandang bulu. Yang terakhir, mereka mendukung Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menuntaskan kasus korupsi di Provinsi Maluku. Kita meminta untuk bagaimana pihak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk lebih tegas serta serius dalam menangani kasus dugaan COVID-19 serta kasus reboisasi, yang dimana kasus dugaan ini telah menjadi salah satu konsumsi publik yang cukup banyak menimbulkan pertanyaan di kalangan mahasiswa, aktivis sampai di kalangan masyarakat. Apakah dan bagaimanakah langkah yang telah ditempuh oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku dalam penanganan kasus ini, dan juga kita telah mendapatkan beberapa poin-poin yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku mengenai kasus dugaan tersebut. Dan menutup daripada itu, pembahasan kita yang terakhir untuk pihak Kejaksaan Tinggi Maluku, kita akan terus mengawal kasus ini sampai selesai, maupun kasus ini benar ataupun tidak, itu harus ada kejelasan untuk masyarakat Maluku. Taksi dan nilainya berapa? Ya, Pak. Taksi dan nilai korupsinya. Kalau macam untuk dugaan, kasus dugaan itu dia punya nilainya cukup fantastis. Kalau macam untuk COVID itu yang kita dapatkan di berita itu sekitar 100 miliar. Nah, kalau macam untuk reboisasi sendiri sekitar 75 miliar. Itu merupakan dugaan yang
kita dapatkan di beberapa yang kita dapatkan dugaan itu yang sampai saat ini masih diproses oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 1 Desember 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri dan selamat menikmati bulan terakhir di tahun 2023. Tetap sehat dan bahagia selalu Tribuners Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.